Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emran Adelin dengan NIM 23030055. Saya dari kelas double degree akuntansi. Pada video ini saya akan mempresentasikan sistem akuntansi berbasis Google Spreadsheet, yang dimana saya akan membuat sistemnya ini dengan studi kasus, yaitu pada Panglong Maju Jaya. Jadi sistem ini dibuat untuk membantu proses pencatatan transaksi keuangan, mulai dari input transaksi, jurnal, buku besar, sampai dengan menghasilkan laporan perubahan modal. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk studi kasus saya. Jadi di sini saya menggunakan laporan transaksi yang ada pada Panglong Maju Jaya, yaitu usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan bahan bangunan, yaitu dalam satu periode, yaitu Januari 2026. Terdapat beberapa transaksi. Jadi sebagai berikut, ini ada dari 1 Januari sampai 31 Januari. Di sini laporannya itu dilengkapi dengan tanggal, nomor bukti, keterangan transaksinya, kemudian juga dengan nominalnya. Lalu untuk sistemnya tersebut, yaitu sistem sendiri, di sini ada beberapa sheet. Ada daftar akun, input transaksi, sampai dengan perubahan modal. Jadi di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah daftar akun. Jadi di sini kita akan menggunakan akun ini sebagai dasar dalam sistem untuk mengidentifikasi setiap transaksi yang ada. Jadi pada Panglong Maju Jaya itu terdapat beberapa akun yang seperti kas, piutang usaha gitu. Di sini saya akan mendemokan, masukkan akunnya, atau saya akan langsung masukkan saja beberapa akunnya ya. Oke, di sini saya sudah menambahkan beberapa akun-akun yang nanti bakal dipakai ya atau yang akan digunakan pada sistem ini gitu, untuk mewakili dari transaksi yang ada pada Panglong Maju Jaya. Nah, jadi nanti dengan adanya kode akun ini, nama akun, dan juga kelompok-kelompoknya, dan juga saldo normalnya itu dibagi jadi dua. Ada debit, juga kredit, dan juga di sini untuk kode akunnya ada beberapa macam. Nama akunnya ada kas, piutang usaha, sebagainya. Dan kelompoknya ini kas itu masuk dalam aset lancar, piutang usaha masuk dalam aset lancar, juga sebagainya. Jadi dengan adanya kode akun ini, nanti proses pengolahan transaksinya itu menjadi lebih terstruktur dan nantinya dapat digunakan oleh buku besar maupun laporan keuangannya. Kita lanjut saja ke menu atau sheet dari input transaksi. Jadi di sini saya akan masukkan transaksi berdasarkan tanggal, nomor bukti, keterangan pada transaksinya, kode akunnya, nama akun, dan juga posisi saldonya, atau ini debit atau kredit gitu. Jadi di sini saya akan masukkan dulu semua transaksinya yang ada dari sini. Nah, di sini saya sudah masukkan ya Jadi dari laporan transaksinya ini terus saya pindahkan ke sini. Ini ada tanggalnya, ada nomor buktinya, ini ada BMJ 001 sampai BMJ 010, dan juga keterangannya. Jadi di sini kenapa dua? Karena dia kan misalnya yang transaksi pertama itu dia masuk ke dalam debit, nanti di bawahnya itu kreditnya keluar gitu. Nah, jadi di sini kita untuk kode akun dan juga nama akunnya ini saya nggak akan masukkan secara manual ya. Jadi untuk kode akunnya kita gunakan dropdown, dimana dropdownnya ini berisi dari data cell yang ada di sini, kode akun ini. Nah, cara membuatnya itu gampang. Nah, jadi klik pada cell yang mau kita buat dropdown, klik kanan, lalu kita cari di sini dropdown nih. Lalu di sini untuk kriteria dropdownnya kita pilih dropdown dari rentang. Nah, lalu untuk rentangnya kita pilih yang kotak-kotak ini. Lalu kita pilih sel mana yang mau kita jadikan untuk rentang dari dropdownnya. Saya pilih ini ya. Kita blok aja semuanya. Lalu klik OK, lalu selesai. Nah, maka di sini dropdownnya sudah muncul. Nah, sini kita sudah bisa milih kode-kode akun yang ada pada sheet daftar akun gitu. Nah, kita sesuaikan aja dengan kondisi dari transaksinya gitu. Nah, sini kita bisa langsung kita drag aja ke bawah. Nah, ini jadi semuanya akan ada dropdownnya. Dan untuk nama akunnya itu kita nggak akan manual juga. Jadi di sini kita bisa buat otomatis menggunakan rumus if VLOOKUP gitu. Di sini saya akan masukkan rumusnya ya. Nah, di sini saya sudah
masukkan rumusnya ya. Ini rumusnya kita menggunakan if dan juga VLOOKUP agar nanti apa yang muncul di sini itu biar sesuai dengan yang ada di daftar akun ini. Misalnya kalau misalnya di sini kita coba aja langsung ya. Ini kan udah ada rumusnya. Nih kita pilih yang ini deh. Langsung muncul ya kelas. Kalau misalnya lain juga dia sudah sesuai gitu. Oke, jadi di sini kita tinggal di drag aja ke bawah biar rumusnya itu terterap pada semuanya gitu. Nah, jadi ini tinggal mengisi sesuai dengan kondisi dari transaksinya saja gitu. Nah, jadi sini saya sudah masukkan ya untuk kode akun dan juga nama akunnya di sini sesuai dengan laporan transaksi yang ada pada Panglong Maju Jaya. Tuh. Oke, di sini kita lanjut ke jurnal umum ya. Nah, jurnal umum itu di sini jadi di sini akan menampilkan input transaksinya gitu, tapi secara otomatis. Jadi setelah transaksinya dimasukkan, datanya itu akan digunakan untuk bentuk jurnal umum gitu. Nah, jadi jurnalnya ini berfungsi untuk mencatat transaksi secara kronologis berdasarkan tanggal. Jadi dalam sistem ini datanya itu nggak akan ditulis secara manual, jadi kita akan menggunakan rumus pada Google Spreadsheet-nya ini gitu. Jadi kita akan masukkan rumusnya dulu. Nah, di sini saya sudah masukkan rumusnya. Itu rumusnya filter input transaksi A2 G input transaksi A2 A bla bla bla. Jadi dengan satu rumus ini saja dia bisa mengelink atau menghubungkan antara sel-sel yang ada di jurnal umum ini dengan yang ada di input transaksi ini. Jadi dia akan pindah otomatis ke sini semua gitu. Dan jadi kita di sini kita bisa lihat untuk total dari saldo antara saldo debit dan juga kreditnya itu harus seimbang ya. Nah, jadi ketika transaksi ini nanti berubah, jurnal umum ini juga akan berubah gitu. Jadi membuat proses pencatatannya pun jadi lebih cepat dan juga mengurangi penginputan yang berulang. Lalu kita masuk ke dalam buku besar. Nah, di sini ini sudah muncul ya dari jurnal umum ini sudah ada langsung muncul di sini gitu. Dulu untuk ininya kita ubah ke rupiah. Nah, jadi ini pada buku besar ini itu digunakan untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan masing-masing akun gitu. Jadi di sini saya sudah ada drop down gitu. Drop downnya. Jadi drop down ini sama juga dengan yang tadi yang ada di input transaksi itu. Jadi di sini kalau kita klik misalnya di antara kode akun ini, nanti misalnya ini kan kas gitu kan. Nah, dia bakal muncul transaksi apa aja yang menggunakan akun kas. Nah, sini akan muncul dia transaksinya gitu. Misalnya juga yang lain. Nah, kalau nggak ada ya tidak ada. Misalnya ada gitu nih. Ini juga ada gitu. Rumusnya itu sini kita menggunakan rumus if VLOOKUP. Oke. Nah, jadi untuk buku besar itu gunanya itu, jadi seluruh transaksi yang berkaitan dengan satu akun dapat terlihat dalam satu tempat. Tuh. Kita lanjut ke neraca saldo. Nah, di sini untuk neraca saldo itu sudah ini ya. Di sini kita isi itu berdasarkan rumus juga. Jadi ini rumusnya itu berdasarkan yang kode akun atau daftar akun ini sama dia. Ini neraca saldo. Tuh. Jadi ini digunakan untuk mengetahui saldo masing-masing akun pada akhir periode gitu. Jadi sini akun-akunnya seperti kas, piutang usaha, dan juga yang lainnya itu kita akan tahu saldo debit atau kreditnya gitu. Jadi sini kita akan gunakan rumus untuk saldo dan kreditnya itu ya. Kita akan masukkan rumusnya. Nah, di sini saya sudah
masukan ya untuk rumusnya. Di sini kita menggunakan if, VLOOKUP, dan juga SUMIF. Nah di sini kita bisa drag aja ke bawah nih. Nah dan juga ini kita drag ke bawah juga. Nah ini rumusnya bukan ini, kita ubah rumusnya itu menggunakan sum biasa. Sum. Nah itu ya, ini juga sum. Nah di sini kita bisa lihat ya, untuk antara debit dan juga kreditnya itu seimbang atau balance, sama-sama 178.500.000. Nah, jadi pada saldo debit dan juga total saldo kreditnya itu dibandingkan, apabila pencatatannya sudah benar, harusnya jumlah debit dan juga jumlah dari kreditnya itu akan sama atau balance ya. Jadi berfungsinya itu sebagai salah satu alat pemeriksaan keseimbangan atau balance-nya pencatatan keuangan dari suatu perusahaan gitu. Selanjutnya kita langsung ke sheet laba rugi. Di pada laba rugi ini digunakan untuk mengetahui pendapatan, harga pokok penjualan, beban, dan laba atau ruginya perusahaan dalam suatu periode gitu. Nah jadi di sini setelah itu untuk Panggung Madjaya ini pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagang, kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan untuk memperoleh laba kotor. Setelah itu dikurangi dengan beban-beban seperti beban sewa, beban gaji, dan juga beban penyusutan dan juga sehingga diperolehlah laba bersih. Jadi di sini kita akan masukkan rumus-rumus yang dapat digunakan ya pada ini, pada laporan laba rugi ini. Oke, di sini saya sudah menambahkan rumus-rumusnya. Ini di sini untuk penjualan saya pakai rumus SUMIF. Bebannya juga menggunakan rumus SUMIF ya. Nah di sini untuk total bebannya itu kita tinggal menggunakan rumus sum. Kita blok ini total bebannya semua, antar dapatlah bebannya. Total bersihnya itu adalah sama dengan penjualan dikurang total beban. Ini laba bersih yang didapat dari transaksi pada periode Januari 2026 dari Panggung Madjaya. Kemudian kita akan masuk ke perubahan modal. Nah, di sini itu sudah otomatis tadi rumusnya sudah mengikut dari laba rugi ini. Nah, ini untuk modal awal dan juga pref-nya ini kita gunakan rumus juga biar otomatis semua. Nah, di sini modal awal sudah ada ya, rumusnya ini menggunakan SUMIF juga. Jadi dia mengambil dari yang ada di neraca saldo. Ini dapatlah 100 juta. Ini untuk pref itu tahun rupiah. Ya, untuk modal akhir itu sama dengan modal awal tambah laba bersih tambah laba bersih dikurangi dengan pref. Kalau ada prefnya ada ya. Inilah dia modal akhir dari Panggung Madjaya. Jadi di sini kita bisa mengetahui selama satu periode itu perubahan modal pemiliknya dari Panggung Madjaya itu adalah sekian, ini adalah 136.500.000. Oke, kita lanjut ke menu pertama yaitu menu dashboard. Nah, di sini sudah tertera beberapa rumus ya yang saya terterakan begini. Jadi penggunaan sistem ini seperti itu. Jadi kalau rumusnya sudah masuk, jadi dia akan otomatis kalau ada yang berubah dari sini semua dia bakal berubah juga otomatis gitu. Ini pendapatan beban saya dapat di sini, dapat saya tambahkan juga nih rumus-rumusnya. Nah ini saya sudah menambahkan ya beberapa rumus untuk tampilan dashboardnya. Jadi tampilan dashboard ini sebenarnya ringkasan dari semua transaksi atau perhitungan yang sudah kita hitung dari transaksi yang ada pada sheet-sheet sebelumnya, itu kayak daftar akun ini, buku besar, saldo, laba rugi, perubahan modal. Jadi itu di sini di tampilan dashboard ini diringkas semuanya dalam satu tampilan. Itu jadi fungsi dashboard itu sebenarnya seperti itu. Jadi untuk rumus-rumus yang dipakai itu ada beberapa macam ya. Ada antara lain itu if error, VLOOKUP, SUMIF, dan juga SUMIFs. Gitu. Jadi setelah
pengembangan sistem ini, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu dapat disimpulkan bahwa Microsoft Spreadsheet ini atau Google Spreadsheet itu dapat digunakan sebagai sistem akuntansi sederhana yang dapat membantu proses pencatatan keuangan Panglima Wijaya. Sistem ini menghubungkan antara sheet-sheetnya, data akun, input transaksi, jurnal umum, buku besar, dan sebagainya itu dengan menggunakan rumus-rumus yang saling terhubung. Prosesnya ini menjadi lebih cepat dan laporan keuangan dapat diperbarui berdasarkan perubahan transaksi. Jadi demikian presentasi saya mengenai sistem akuntansi sederhana ini. Ini mana sistemnya berbasis menggunakan Google Spreadsheet. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.